Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan masyarakat beradu mulut dengan petugas kepolisian menolak pembongkaran jalan di Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang remaja putri di Kota Tebing Tinggi ditemukan tewas di sebuah lahan kosong. Menikmati sensasi nongkrong di kafe bernuansa penjara di Kota Medan. Sebanyak 16 tim sepak bola sekecamatan Kabupaten Langkat mengikuti turnamen sepak bola Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat. Turnamen ini digelar untuk mencari bibit unggul pemain sepak bola. Sebanyak 16 tim sepak bola mengikuti turnamen sepak bola yang memperebutkan Piala Johar Cup yang digelar di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Turnamen sepak bola Johar Cup dibuka langsung oleh anggota DPR RI Johar Arifin Husin dengan melakukan tendangan pertama pertanda dimulainya pertandingan pada minggu lalu. Turnamen ini akan dilaksanakan selama 22 hari dengan sebanyak 16 tim yang mengikutinya dan dibagi dalam 4 grup. Turnamen sepak bola ini digelar untuk mencari pemain berbakat yang ada di desa, di mana nantinya jika ada pemain yang mempunyai potensi bisa dipromosikan dan dapat mengikuti turnamen sepak bola nasional maupun internasional. Kesempatan bagi pemandu bakat kita dari Indonesia sendiri, dari daerah, untuk melihat mana pemain yang berbakat bisa diambil untuk mampu memperkuat daerahnya masing-masing. Jadi turnamen seperti ini sangat diperlukan di mana saja di seluruh tanah air. Ya, jadi bukan hanya di Langkat, tapi di seluruh tanah air turnamen perlu digalakkan. Saya harap teman-teman yang punya kemampuan, ayo mari kita bantu olahraga kita sepak bola dengan memberikan turnamen semangat-semangat kepada masyarakat sepak bola kita. Turnamen yang digelar di Desa Pantai Gemi ini pun disambut antusias dari masyarakat, dengan terlihat banyaknya masyarakat yang menonton pada saat pertandingan berlangsung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Keberadaan odong-odong yang semakin menjamur di Kota Pematang Siantar menjadi polemik bagi pemerintah kota. Di satu sisi odong-odong sebagai wahana hiburan murah bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Jika melintas sekitar pukul 3 sore di Jalan WR Supratman, Kota Pematang Siantar, tampak lalu lalang mobil angkutan tidak resmi jenis odong-odong melintas dan mangkal. Kesemrawutan ini terjadi sejak 10 tahun belakangan, tidak ada tindakan tegas baik dari pemerintah kota maupun dari aparat lantas Polres Siantar sendiri. Padahal armada odong-odong ini dipadati warga menikmati libur akhir pekan. Oleh karena itu sebenarnya kami juga sudah pernah membahas ini dengan tim terkait dari kepariwisataan, dari kepolisian, dan perizinan bagaimana sebenarnya kita fasilitasi masyarakat itu menikmati kepariwisataan terkait dengan odong-odong ini. Dan kita tahu bahwa untuk modifikasi daripada kendaraan bermotor itu ada aturan yang mengatur tentang terkait itu, di mana kita harus lihat kelayakannya, jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan apabila itu memang bisa dilegalkan, kita juga bisa berharap dilegalkan, tapi diatur dia lokasinya di mana, di ngetemnya di mana, dan jalur-jalur mana saja yang bisa dilewati. Dan ini juga akan kami pikirkan juga nanti ke depan. Keberadaan odong-odong ini di satu sisi disambut baik warga sebagai hiburan, namun odong-odong juga mengganggu lalu lintas. Pemerintah juga harus berperan serius ya, jangan nunggu ada eksiden atau kecelakaan atau penghukuman publik gitu. Nah ini kita memperhatikan, atau saya sendiri sudah mulai berpotensi untuk membuat penghukuman gitu atau keberatan. Nah hal ini jangan sampai terjadi. Pemerintah harus berperan aktif. Nah artinya di dalam fungsi pengawasan dari DPRD juga harus bisa mengarahkan supaya pihak daripada eksekutif membuat badan yang akan meregulasi. Contoh regulasi ini mungkin yang substansi di situ adalah zonasi ya, zonasi supaya terhindar dari ketergangguan publik lain. Pemerintah Kota Pematang Siantar diharapkan dapat membuat aturan terkait regulasi dan rute lintasan odong-odong sehingga keselamatan warga yang menikmati hiburan terjamin keselamatannya. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar.
Ya, kafe yang satu ini menawarkan konsep unik seperti layaknya lembaga pemasyarakatan atau lapas. Bagi Anda yang penasaran dengan suasana lapas, saya ajak Anda mampir ke kafe yang berada di Kota Medan. Berbagai macam pilihan kafe tersedia di Kota Medan dengan suasana dan menu makanan yang berbeda, menjadikan kafe memiliki ciri khas tersendiri. Seperti kafe di Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Di tempat ini, selain menu makanan dan minumannya, pengelola kafe juga menawarkan konsep yang terbilang unik. Untuk menarik perhatian para pengunjung, kafe ini menawarkan konsep tempat nongkrong seperti di lembaga pemasyarakatan atau ruangan penjara. Selain seluruh karyawan menggunakan kostum layaknya tahanan, ruangan singgahnya pun didesain seperti sel tahanan dengan meletakkan nama kasus tindak kejahatan. Kafe dengan konsep lembaga pemasyarakatan ini merupakan satu-satunya kafe di Kota Medan yang bernuansa penjara dan tahanan. Selain menjadi tempat nongkrong, nuansa kafe ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat soal kondisi di dalam lapas. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat tanpa harus masuk ke dalam lapas. Untuk konsep kita ini kita buat seperti penjara. Penjara itu yaitu seperti di mana orang ada edukasinya sih saya buat umpamanya. Dan tergolong ekstrim lah untuk saya di Sumatera untuk kita buat. Karena Lapas Kopi Medan ini kita buat ini sebagai cabang ya Mas. Cabang yang pertama, yang pusat kita itu ada di Kisaran. Terus untuk tergolong edukasi juga kita buat di sini. Ada hal-hal yang membuat untuk bagaimana caranya mereka tahu dalam penjara itu seperti apa. Salah satu pengunjung kafe Indah mengatakan konsep kafe yang dihadirkan cukup unik dengan suasana seperti di penjara. Selain nyaman, tempat ini juga cocok dijadikan lokasi nongkrong bersama teman dan keluarga. Karena sering lewat di kerja, cuma lihat ini kan ini kafe apa cemana gitu, bentuknya ya kayak lapas asli. Ya saya coba, baru bisa kan libur kerja. Nggak libur sih, masuknya tengah malam. Coba sama teman-teman. Pas masuk ke dalam, persis sekali nggak ada buang sama lapasnya. Keren. Yang berkesan tuh apanya kayak paling menarik di sini? Menarik kata-katanya. Tempatnya nyaman. Di Kita itu ada lantai ya, ada lantai 2. Padahal kayak terkurung gitu, ada tempat kurungannya, Wak. Unik sih, unik tuh. Di kafe ini menyajikan live musik bergenre Batak setiap malamnya. Hal ini bertujuan mengedepankan pendekatan budaya di wilayah Sumatera Utara. Untuk harga makanan dan minumannya pun bervariasi dari Rp15.000 hingga Rp35.000 per porsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.